saat ini Bapak sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltara, bagaimana Bapak melihat ini Pak pembangunan Kaltara di umurnya sampai saat ini? Bapak mengikuti Pak Irianto Pak ya, dan juga berlanjut ke sekarang. Seperti apa Bapak melihat perkembangan Kaltara? Kaltara ini sebenarnya sudah berkembang baik ya, berkembang sangat signifikan bila dibandingkan dengan provinsi lain. Itu karena dia adalah merupakan provinsi atau provinsi terakhir 24 ya, sungguh pun bontot. Tetapi pembangunan ini di usia dia kurang 7-8 tahunan ini itu berkembangnya sebenarnya cukup besar. Cuma memang dalam kondisi anggaran seperti ini tentu yang akan dibangun itu prioritas. Apalagi kita kan Kaltara ini kan unik, jumlah penduduknya tidak banyak, tetapi teritorialnya itu gunung, laut dan lain sebagainya, sehingga untuk menjangkau itu dibutuhkan sumber daya manusia, sumber daya dana, itu yang dibutuhkan. Nah, dalam posisi seperti ini memang kecerdasan kepemimpinan, kemudian kolektivitas, kemudian kebersamaan ini menjadi hal penting gitu. Nah, begitu juga dengan di kabupaten kota dan sebagainya, sehingga pembangunan itu tersentuh. Terus kemudian pendidikan juga mulai baik ya, karena saya mulai dari awal jadi anggota dewan sampai sekarang saya selalu memilih komisi pendidikan dan kesehatan, karena ini menjadi hal yang penting. Bagaimana kinerja Pak Zainal Paliwang secara khusus Bapak melihat setelah dalam rangka 1 tahun memimpin Kaltara? Apa yang Bapak lihat dari seorang Bapak? Dan mungkin saat itu Bapak tanda kutip Pak ya, oposisi waktu itu partainya PKS Pak ya, bukan pendukung pemerintah waktu itu. Bagaimana komentarnya Pak? Ya, jadi gini, untuk yang saat ini, ini kan kita memahami masuknya itu adalah pada saat dalam posisi pandemi COVID yang anggaran itu memang sangat terbatas. Bukan hanya di provinsi kan, tapi juga di pusat itu juga terjadi pemotongan dan penurunan anggaran. Nah, ketika ini memang kita pahami, maka tentu anggaran yang terbatas ini dibutuhkan untuk dimulai. Dan kita juga melihat bahwa Pak Zainal memang masuknya di anggaran perubahan kemarin, baru di anggaran perubahan bulan 8 atau bulan 10. Belum anggaran murni. Anggaran murni yang kemarin itu kan masih zamannya, masih transisi zaman yang lama. Nah, itu dia yang mempengaruhi gitu ya. Jadi kita melihatnya seperti itu. Mudah-mudahan nih konsistensi ini menjadi hal yang penting untuk terus dikerjakan. Ini terakhir nih Pak, karena terkait tugas Bapak nih, sekali lagi mohon maaf kalau ada pertanyaan yang kurang. Apa yang Bapak sarankan terkait kinerja pemerintah provinsi saat ini, khususnya Pak Gubernur, apa yang masukan-masukan ini Bapak sampaikan selaku anggota perwakilan masyarakat nih Pak? Lobby dan komunikasi ke pemerintah pusat saat ini harus dilakukan dengan kokoh. Itu menurut Bapak kurang Pak? Bukan kurang, harus dilakukan. Siapapun pemimpinnya harus dilakukan. Ini harus kokoh dan kemudian meminta kepada semua stakeholder, DPRD, provinsi dan sebagainya yang punya link itu juga harus melakukan. Jadi kalau kita semuanya itu melemparnya ke atas, itu insya Allah nanti turunnya ke bawah itu juga menjadi kuat. Jadi kita memang harus sinergi. Saat ini harus sinergi. Dalam kondisi seperti ini tidak ada yang kuat di gubernur saja, di legislatifnya juga harus kuat. Saling menopang Pak ya. Begitu juga di publik pengusaha entrepreneur, kemudian orang, karena ini mereka juga yang butuh harus membangun Kaltara ini. Mereka harus dilibatkan. 3 komponen ini harus saling bersama. Tapi kan perubahan pikiran orang Pak yang mengkritik nih Pak. Tapi kan sekarang kalau mengkritik Pak rawan ini Pak. Nah, sekarang kita memang saya melihat ada cenderung orang anti kritik. Nah, ini nggak bisa dibiarkan. Demokrasi saat ini memang saya melihat ada cenderungan ada demokrasi anti kritik. Tapi kritik juga harus dilakukan, bukan kritik semata-mata untuk menjatuhkan, tapi kritik untuk membangun. Jadi kita menerima kritik, pemerintah menerima kritik, demokrasi menerima kritik, tapi kritik itu bukan kritik arogansi, yaitu atau kritik a priori. Tapi yang harus dibangun itu adalah kritik membangun. Gitu. Ini Pak terakhir, Bapak saat ini sudah 4 periode Pak. Di daerah sudah cukup lah Pak. Apakah nanti ke pusat Pak? Oh, nanti dilihat situasinya. Saya nunggu dari perintah dari partai aja. Dia mau suruh saya ke provinsi, saya lanjut. Dia mau suruh saya juga ke pusat, saya lanjut. Intinya kalau ditugaskan di pusat siapa ya? Tapi kan mereka juga pasti berdasarkan by data. Jadi bukan dibuang atau bukan dorong gitu, tapi benar-benar by data gitu. Intinya yang terbaik lah kan Bapak kan setelah dari kabupaten, provinsi dan juga mungkin akhirnya di pusat. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak sama-sama, Samsudin Arfa, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari PKS. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.